Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan membahas matematika 2. Kita awali dengan fungsi 2 dan 3 berubah, atau lebih kita kenal dengan fungsi 2 dan 3 variabel. Ya, langsung saja ya. Kalau sebelumnya di matematika 1 kita membahas semuanya, fungsinya merupakan fungsi satu variabel. Sehingga di matematika 2 perbedaannya cukup sederhana, yaitu banyaknya variabelnya saja. Dari sini kita akan memulai dengan apa yang dimaksud dengan fungsi. Ya, sambil kita review kembali, silakan dibuka-buka juga. Jadi fungsi di sini dia adalah aturan yang memasangkan, ya, aturan yang memasangkan setiap unsur di daerah asal atau kita akan sebutnya domain dengan tepat satu unsur di daerah hasil atau mungkin lebih Anda kenal dengan kodomain ya. Contohnya dari sini. Jadi di sini ada contoh fungsi satu variabel dari R ke R. Ya, R di sini adalah himpunan bilangan real bagi yang mungkin lupa. Jadi di sini kita memasangkan setiap unsur di domainnya sini ya, yang R pertama dengan tepat satu unsur di kodomainnya. Oke. Sebagai contoh, di sini ada beberapa contoh dan sambil mengingat kembali macam-macam fungsi yang akan sering kita gunakan. Di sini yang pertama, bentuk yang seperti ini akan lebih kita kenal dengan fungsi polinomial ya. Karena dia berbentuk ya polinom, ada X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 1, dan X pangkat 0 ya. Yang kedua, di sini kita akan lebih mengenalnya sebagai fungsi rasional ya. Fungsi rasional karena dia berbentuk pecahan. Gampangnya seperti itu. Yang berikutnya dia akan kita kenal sebagai fungsi irasional ya. Akar x kuadrat plus 7 yang menyebabkan irasional adalah akarnya ya. Yang keempat, dia di sini 2e pangkat x min 5. Kita akan sering mengenalnya sebagai fungsi eksponen. Oke ya. Oh, sambil ditulis ya. Ini tadi polinomial. Yang kedua di sini adalah rasional ya. Yang ketiga dia irasional. Yang keempat ini tadi eksponensial. Yang kelima di sini dia ln 3x plus 7. Ya, kita akan lebih mengenalnya sebagai logaritma ya. Bagi yang lupa dengan len itu apa, silakan dicari kembali. Len itu apa? Selanjutnya di sini ya jelas dari dulu kita mengenal fungsi trigonometri. Ya, cukup sederhana. Ketika kita ingin mencari nilai fungsi di suatu titik, X sama dengan misalkan 1 ya, X sama dengan 1, maka tinggal kita substitusikanlah ke dalam masing-masing X-nya ini tadi. Ya, sehingga kita peroleh nilai fungsinya. Dengan analogi serupa, kita akan mengenal yang namanya fungsi dua variabel. Oke, apa perbedaan fungsi satu variabel dan dua variabel? Dari namanya saja sudah kelihatan ya, bahwa banyaknya variabel lah yang menjadi perbedaan paling utama. Sehingga ketika kita menganalogikan dengan eh, definisi sebelumnya, maka kita akan punya fungsi dua variabel, dia adalah aturan, masih tetap ya. Jadi fungsi itu adalah aturan. Sedangkan banyaknya variabel itu hanya berlaku di perbedaannya di domainnya. Daerah asalnya dia di sini menjadi R2 ya. R2 di sini berarti dia anggotanya nanti adalah pasangan terurut X, Y. Jadi unsurnya yang akan kita petakan, jadi domainnya nanti tidak berbentuk garis lagi. Domainnya akan berbentuk suatu daerah seperti ini. Kemudian di sini titik X, Y akan kita petakan menuju suatu bilangan. Ya, bilangan sebut saja Z. Jadi di sini eh, suatu unsur
di mana unsurnya berbentuk pasangan terurut X, Y, dia dipasangkan dengan tepat satu unsur Z di daerah hasilnya. Jadi yang awalnya tadi ini hanya R, sekarang domainnya jadi R2, yang kodomainnya masih tetap. Ya. Jadi seperti itu. Banyaknya variabel di domainnya yang menjadi perbedaan. Contohnya yang sederhana saja, kita akan coba. Berikut contoh fungsi dua variabel dari R2 ke R. Dan tentukan nilai dari F-1,2. Oke, di sini cukup sederhana. Saya hanya memberikan eh, contoh yang serupa dengan bentuk yang tadi. Yang satu adalah polinom, dua rasional, tiga irasional, eksponen, logaritma, dan trigonometri. Nanti sisanya silakan Anda coba sendiri. Misalkan saya ingin nomor berapa ya? Dua saja. Oke, yang kedua, di sini mintanya adalah F-1,2, sehingga bagian X dia akan bernilai min 1. Dan bagian Y dia akan bernilai 2. Kita akan punya X-nya sama dengan min 1, dan Y-nya sama dengan 2. Nah, nilai inilah yang akan kita substitusikan ke dalam fungsinya. Sehingga ketika kita dimintai untuk mencari F min 1,2, maka dia akan sama dengan, berarti di sini bagian pembilang adalah X plus 3. Nilai X-nya adalah min 1 ditambah 3 dibagi dengan Y kuadrat kurangi 9, berarti Y-nya bernilai 2. 2 kuadrat kurangi 9, tinggal kita hitung saja. Berarti 2 dibagi 4 kurangi 9 min 5. Ya. Atau bisa Anda tulis min 2 per 5. Inilah nilai dari F min 1,2 untuk fungsi yang kedua ini. Nah, untuk fungsi yang lain silakan Anda coba sendiri. Barangkali untuk gambaran saja, saya bantu untuk yang ini saja. Berarti untuk yang ketiga, kita mencari F min 1,2, dia akan sama dengan akar dari 16 kurangi X kuadrat. X kita ada di posisi yang pertama, berarti nilainya min 1. Min 1 kuadrat dikurangi Y kita bernilai 2, berarti 2 kuadrat. Sehingga kita akan punya akar 16 dikurangi min 1 pangkat 2, jadi min 1 kali min 1 dia positif 1. Dikurangi dengan 2 kuadrat 4. Jadi kita akan punya akar 16 kurangi 1 kurangi 4, akar 11. Inilah nilai dari F min 1,2 untuk fungsi yang ketiga. Ya, sisanya silakan dicari, tinggal disubstitusikan saja seperti biasa. Terutama untuk yang terakhir, di sini saya harapkan dihitung nilainya ya. Jangan dibiarkan sin berapa pi kayak gitu ya. Karena Anda harus tahu nilai pi-nya berapa nantinya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di situ untuk fungsi dua variabel, tujuan kita yang pertama adalah dapat menentukan nilai dari fungsi dua variabel dengan cara mensubstitusikan dengan tepat urutannya X dan Y tidak kebalik maupun yang tiga variabel. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.